Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lewat Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh diberi nafas kehidupan baru, kesehatan yang baru, Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saya sapa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kita akan mulai ibadah kita naikkan satu pujian. Kami yang telah ditebus dengan darah. Kita percaya kita terima kuasa Tuhan tiap harinya, amin. Kita mau katakan kami yang telah ditebus. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi. Kita angkat pujian dari awal. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian.
mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata tiap-tiap hari bagi hidup kita. Amin. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita ngepujian ini dari awal. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Semi yang sudah membawa kita masuk dalam puji-pujian. Saatnya pagi ini dalam ibadah PLT kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Di hari Selasa ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Yang disampaikan dalam khotbah pagi hari ini adalah bagian dari tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia. Kalau dulu pakai BPH, sekarang pakai BPP, Badan Pengurus Pusat, dengan tema membangun karakter ilahi. Minggu lalu Bapak Pendeta Muda Christian sudah menyampaikan tema berjaga-jaga di akhir zaman. Dan pagi hari ini saya melanjutkan tema yang lain, rangkaian dari tema yang sudah diberikan oleh Gereja Betel Indonesia dan oleh Badan Pekerja
ya, Badan Pengurus Pusat dari GBI dengan judul Hidup Kudus di Akhir Zaman. Ya, hidup kudus di akhir zaman. Mari kita buka kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di manapun berada, mari kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Maksudnya Rasul Paulus ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Ya, karena bertentangan ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa dikatakan? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi melakukan ya perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waduh, repot ya. Ayat 22, tetapi buah roh, tadi buah daging, ini buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Enggak ada yang bisa menentang buah roh. 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Ya. Jadi tema pada pagi hari ini adalah hidup kudus di akhir zaman. Akhir zaman ini dibutuhkan orang-orang yang semakin hidup kudus, semakin hidup suci, semakin hidup benar. Ya. Nah, bagaimana menjaga hidup kudus di akhir zaman ini? Kalau kita perhatikan ya, gelap dan terang itu tidak bersatu. Ya, keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan. Bahkan dikatakan ada keinginan kita untuk melakukan keinginan roh, tapi kemudian kita tidak melakukan apa yang kita kendaki, justru keinginan daging. Nah, pada pagi hari ini kita belajar ada 3 hal yang disampaikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Indonesia dengan tema yang tadi saya katakan, tema hidup kudus di akhir zaman. Yang pertama, kalau kita mau menjaga hidup kudus di akhir zaman ini, yang pertama, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Namanya Roh Kudus. Jadi yang bisa membawa kita hidup kudus hanya Roh Kudus. Keinginan daging ini susah dikendalikan. Keinginan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya, percederaan, roh pemecah, ini susah untuk dikendalikan. Namanya nih daging. Daging ini lemah. Ya, selalu kita mau berbuat yang baik yang keluar daging. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, dalam ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Jadi selama roh kita dikasih makan, dipelihara, dijaga, itu semakin kuat, daging kita akan semakin lemah. Tapi kalau yang dikasih makan dagingnya terus, kedagingan terus, makin membesar, makin susah untuk dikendalikan. Makanya hidup kudus di akhir zaman, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin. Jadi Roh Kudus maunya kemana, itu kita harus mau dipimpin. Namanya dipimpin.
Ya, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Jadi hidupnya oleh roh. Ya. Nah yang kedua, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, kita harus mau menyalibkan daging kita. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, disalibkan. Kalau kita lihat salib Kristus kan begitu ya, enggak berdaya. Paku di sini, kaki dipaku, ya, enggak bisa bergerak, mau turun susah, mau berontak susah, mau makan susah, mau minum susah. Ini bicara tentang salib. Ya, kalau kita ingin hidup kudus di akhir zaman ini, selain kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berani menyalibkan kecemaran, percabulan, hawa nafsu, percederaan, iri hati, dengki, kecemaran ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, roh pemecah. Ya harus mau disalib. Terpaku, udah gak bisa apa-ngapain. Ketika kita mau melakukan, kita ingat kita sudah salibkan kedagingan kita, keingin daging kita. Ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita ingat, ya ini sudah disalibkan. Ini tangan saya yang kiri agak susah digerakin, memang sakit lemas ya, jadi susah. Disalibkan, ingat disalibkan. Kita mau melangkah ke hal-hal yang negatif, kita ingat kakinya udah disalibkan. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana caranya? Hidup kita harus mau disalibkan, salibkan keinginan daging. Yang ketiga dalam ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yang ketiga, hidup kita ini harus hidup yang berbuah. Jadi pertama hidup dipimpin Roh Kudus, yang kedua hidup yang disalibkan dari segala keinginan daging. Ya, yang ketiga hidup kita harus berbuah. Buahnya apa? Kasih. Buahnya apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Sekalipun harus berjuang dan tidak langsung sempurna, kita belajar. Di satu sisi kita kasih, ya, kita adalah orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh damai sejahtera. Tapi di sisi lain mungkin kita kurang sabar. Belajar terus. Saya juga sedang belajar menuju kesempurnaan. Dari segi kemurahan kita lakukan kemurahan. Orangnya baik, kebaikan, tapi ternyata enggak setia. Ternyata kurang lemah lembut. Ternyata ya penguasaan dirinya kurang, gampang emosi, gampang terpancing marah. Tapi mari kita belajar setiap hari ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup kedagingan kita disalibkan. Lalu yang ketiga, hasilkan buah. Ya, buah. Biar orang lihat, rasakan kehadiran kita. Jangan kehadiran kita jadi hal yang menakutkan. Ya, jadi hal yang menakutkan. Kalau Pak Eri hadir, waduh, kita udah takut duluan. Gampang marah, gampang tersinggung. Ya. Gampang iri hati, gampang cemburu. Ya. Yang pasti gampang emosian, udah takut duluan. Enggak, tapi waktu kehadiran kita dinanti-nantikan. Waduh, kapan ya Pak Renold datang? Renold Pasaribu. Ya, Pak Renold itu orangnya perhatian, lemah lembut. Nah kan orang jadi senang ketimbang, waduh gawat nih. Ya, gawat. Pak Ato muncul. Pak Ato orangnya ya gampang tersinggung. Ya, contoh aja ya contoh. Waduh. Ibu Rostani ini kalau udah datang kita udah nggak enak nih, ngomongnya ceplas-ceplos. Wah, nggak, tapi orang lihat, wow, Bu Rostani itu orangnya baik, ya kan? Jadi kita yang di sekitarnya nggak merasa takut, ya karena kelihatan buah-buahnya, benar? Ya.
Jadi begitu. Jangan ada orang cerita, wah itu ketua komisi ketemu dengan saya buang muka. Masa buang muka Pak Gembala? Yang benar, iya buang muka. Kalau gitu mukanya dipungut aja, kalau dibuang bawa pulang, iya kan? Itu ketua mesbah keluarga nggak memperhatikan kita. Ya, tapi sebaliknya kalau dia berbuah, orang nantikan. Amin. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi lautan Tuhan, hidup kudus di akhir zaman. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup yang sudah menyalibkan dagingnya. Yang ketiga, hidup yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih untuk pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, hari Kamis akan dibuka link pendaftaran ibadah di gereja. Bisa mendaftar di link ibadah, daftarkan diri. Ibadah 1 hanya untuk 75 orang, ibadah 2 juga hanya 75 orang. Kalau memang ibadah 1 tidak dapat, jangan kecil hati, enggak apa-apa, ibadah yang kedua ya. Kita akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan di ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah pukul 9 dan pukul 10.15, tetapi dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dan sudah mendaftarkan diri kepada pengurus melalui link yang dibagikan di setiap grup ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada link pendaftaran, bagiin sama kelompoknya, sama grupnya ya, bagikan supaya mereka tahu. Kan ada orang-orang yang nggak ada di grup, tapi dia ada di grup MK misalnya, bagikan. Persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan jumpa pada ibadah VIP pada minggu ini dengan penuh lawatan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang membuat kami sehat, membuat kami hidup kudus, hidup benar. Kami dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah melukiskan kehidupan kami di tangan-Mu dengan lukisan yang indah. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati dengan limpah-limpah. Berkat Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Bapa dan Ibu Rohani diberkati, Bapa dan Ibu Gembala diberkati, para pejabat, penatua, diaken diberkati, seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan mereka yang akan melayani di ibadah-ibadah sepanjang pekan ini juga Tuhan berkati, termasuk di dalamnya ibadah hari Minggu penuh dengan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panitia Natal 2021 Tuhan berkati persiapan mereka menjadi persiapan yang sungguh matang, persiapan yang sempurna karena Tuhan hadir dan mencukupkan untuk segala-galanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita jumpa nanti malam jam 10 malam dalam ibadah doa malam. Linknya akan dibagikan oleh saya di grup. Lalu Bapak Ibu dukung terus panitia Natal. Yang belum ambil celengan bisa mendaftar di panitia Natal. Itu saja ya saya ingin sampaikan. Salam, sampai jumpa nanti malam jam 10 malam dalam ibadah doa malam, doa satelit 125 menit, dan besok pagi hari Rabu jam 5 pagi kita jumpa dalam ibadah doa pagi, doa fajar pengharapan. Tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap bahagia.